kita member of C2AKR. Saya Sally Sylvia Anarianti dengan NIM akhir 075 dan saya Liana Marati Solika dengan NIM akhir 092. Oke, di sini kita akan Q&A terkait dunia perpajakan. Santai-santai nih, sambil santai-santai kita akan sharing-sharing terkait pajak penghasilan ya saya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada kamu. Yang pertama, menurut kamu apa sih pajak penghasilan itu? Ya, menurut saya ini loh, pajak penghasilan itu salah satu dari beberapa jenis pajak ya. Pajak penghasilan itu kalau kita bicara pajak nih, pajak itu ada 3 jenis. Biar gampang diingat aja nih, karena kita kan lupa ya. Pajak yang pertama itu pajak yang kita terima ketika kita terima uang. Nah, pajak yang kedua itu pajak yang kita terima ketika kita membayar uang. Dan pajak yang ketiga, pajak yang kita bayar karena kita menyimpan barang. Nah, itu bukan hanya berlaku di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Nah, pajak atas penghasilan itu artinya pajak yang kita peroleh karena kita memiliki penghasilan, memiliki tambahan kemampuan ekonomis. Pajak yang kita bayarkan karena kita belanja, karena kita itu kan mengeluarkan uang. Nah, itu salah satunya adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Kalau kita ke supermarket nih, itu kan kita bayar PPN ya, itu pajak atas pembelian. Kalau pajak atas barang yang kita miliki, contohnya itu rumah, itu kan kita juga bayar pajak ya, namanya PBB, pajak bumi dan bangunan. Kalau pajak kendaraan, kita bayar pajak atas kendaraan bermotor, mobil, itu kan kita juga bayar pajak. Jadi pajak penghasilan itu cuma satu di antara 3 kewajiban yang kita miliki gitu. Oke, jadi dapat ditarik kesimpulan terkait pajak penghasilan, yaitu pajak yang wajib dibayarkan ketika kita mendapat penghasilan. Nah, selanjutnya saya akan bertanya lagi terkait apa sih kewajiban kita sebagai wajib pajak terkait pajak penghasilan itu. Gimana nih, Sel? Ya, sebenarnya kewajibannya itu banyak sekali ya teman-teman. Tapi untuk gampangnya gini, kewajiban kita tuh ada 3. Bahwa kita harus menghitung pajaknya. Lalu kita harus membayar. Setelah kita hitung berapa nih pajaknya, nah setelah itu kita harus bayar. Nah, setelah bayar kita harus lapor. Jadi kewajiban kita tuh ada 3. Kita harus menghitung, membayar, dan melaporkan. Untuk menghitung, ya kita mencatat berapa nih penerimaannya, berapa nih pengeluarannya, dan berapa nih pajak terutangnya gitu. Lalu kita bayarkan pajak yang harus kita bayar nih sesuai tarif gitu. Ada yang dibayar per bulan, ada juga yang udah dipotong bendahara. Nah, setelah bayar setiap tahun, nah setahun sekali ini, kebetulan masanya ini penyampaiannya SPT tahunan ya. Penyampaian SPT tahunan ini tiap 31 Maret, khususnya untuk orang pribadi. Jadi kita harus melaporkan SPT atau surat pemberitahuan, SPT PPh orang pribadi gitu. Jadi gini, banyak orang masih pada bingung nih, kita kan sudah bayar pajak nih, nah kenapa kok masih wajib lapor SPT gitu, itu gimana? Oh iya, menurut saya lapor SPT itu merupakan pernyataan kita selaku wajib pajak kepada negara bahwa kita telah menghitung pajak. Kemudian setelah kita membayarkannya, kita wajib melaporkan SPT sesuai masa pajak tersebut. Jadi lapor SPT itu wajib ya teman-teman. Ya, Kalau
kita itu telat bisa didenda ya, Liv? Iya. Selanjutnya, bagaimana sih cara lapor SPT tahunan PPH itu? Sebenarnya lapor SPT bagi orang pribadi itu sangat mudah sekali ya, Sel. Apalagi di zaman sekarang kan zamannya zaman digital, semua serba ada. Dengan adanya teknologi, kita dapat memanfaatkan internet sebagai media untuk lapor SPT tersebut. Nah, kita dapat membuka website pajak www.pajak.go.id. Di situ ada menu SPT, kemudian di situ ada panduan gimana cara lapor SPT-nya. Nah, jika kurang jelas, kamu bisa langsung mengunjungi channel YouTube @Direktorat Jenderal Pajak. Kalian bisa cek channel YouTube-nya Direktorat Jenderal Pajak ya, teman-teman. Di situ banyak tutorial untuk lapor pajak dan lain-lain sebagainya. See you next video. Bye.